Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, apa kabar kalian di situ? Mudah-mudahan sehat selalu. Meskipun mungkin ada yang sakit, semoga segera disehatkan. Amin. Dan bagi yang pengen tahu gimana kabar saya, kondisi saya hari ini, ya, saya juga baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sampai detik ini saya masih berada di ibunya kota-kota di Indonesia, ibu kota DKI Jakarta. Yang hari-hari ini DKI Jakarta mulai hening, mulai senyap karena datangnya COVID-19. Jadi ya, bukan hanya Lebaran yang mampu mengheningkan dan menyenyapkan Jakarta, ternyata COVID juga mampu mengheningkan Jakarta. Dan teman-teman semua sudah tahu kan kalau DKI Jakarta itu menjadi provinsi yang paling tinggi kasus COVID-nya, baik itu angka positifnya ataupun angka kematiannya. Ya karena Jakarta ini kan padat teman-teman. Bayangkan ya, kalau di kendaraan umum kita itu bukan hanya berjarak 2-3 cm, bahkan antara badan kita dan badan orang itu bisa berhimpitan. Jadi gimana, nggak mudah menyebar ya. Dan Jakarta ini kan tempat berkumpulnya segala budaya, terus dari berbagai daerah ataupun berbagai mancanegara, orang-orang kumpul di Jakarta. Jadi gampang banget menyebarnya. Dan saya sebagai orang yang tinggal di DKI Jakarta tentu saja mematuhi instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk menjalani masa karantina selama 14 hari. Bahkan di tempat saya kerja diperpanjang sampai 5 April, bukan hanya 14 hari, untuk kita berdiam di rumah gitu ya, bagi yang punya rumah. Karena di Jakarta ini banyak banget orang yang nggak punya rumah, termasuk saya. Menjalani masa karantina dan kita diminta untuk work from home atau bekerja di rumah, belajar dari rumah gitu kan, selama 14 hari itu gitu. Untuk mencegah penyebaran COVID secara cepat gitu. Jadi untuk mencegahnya kita diminta untuk bekerja dari rumah. Nah, tidak sedikit orang-orang mengartikan bekerja dari rumah itu sebagai masa istirahat atau masa liburan teman-teman. Ya karena seandainya nih ada yang beneran kerja dari rumah ya sesuai jam kerja, jam 8 sampai katakanlah jam setengah 4 bekerja, itu orang-orang yang tinggal di DKI bisa menghemat 5 sampai 6 jam waktu gitu. Jadi 5 sampai 6 jam itu kita hitung sebagai perjalanan pulang dan pergi dari rumah ke kantor. Bayangkan, jam 5 pagi itu orang-orang yang bekerja biasanya udah bersiap berkemas untuk berangkat ke tempat kerja. Sampai tempat kerja itu jam 7 misalnya ya. Atau yang berangkat jam 6 sampai tempat kerja jam 8 atau lebih. Itu bukan karena jauh banget, tapi karena saking padatnya lalu lintas. Jadi 2-3 jam itu bisa buat perjalanan ya. Kemudian kalau misalnya pulang dari tempat kerja jam 4, jam setengah 4, itu orang Jakarta bisa sampai rumah itu isya gitu ya, maghrib, atau bahkan ada yang sampai jam 9 karena saking padatnya lalu lintas. Nah dengan begitu kan berarti yang biasa berkemas-kemas jam 5, ini karena work from home gitu ya, jam 7 baru bangun. Ada juga yang jam 8 baru bangun, jam 10 juga ada. Kalau jam 10 kebangetan ya, jangan ditiru. Nah itu kita menghemat banyak banget waktu, jadi waktunya banyak yang luang. Yang biasa di rumah itu maghrib misalnya atau isya, ini dari siang masih di rumah gitu. Jadi kita mau tiktokan sehari sampai bosen gitu kan. Nah maka dari itu orang-orang yang merantau di Jakarta, berpikiranlah untuk memanfaatkan masa bekerja atau istirahat ini untuk mudik atau pulang kampung gitu ya. Ya meskipun tidak pukul rata ya, mungkin ada juga yang sebagian pulang kampung itu karena kepentingan yang sangat mendesak yang nggak bisa ditunda. Itu di luar pengetahuan kita dan kita nggak tahu kalau ada yang seperti itu.
Tapi rata-rata ya menganggap ya ini seperti liburan gitu kan. Dan ini juga terjadi pada ibu saya, ibu saya di kampung beberapa waktu yang lalu, waktu gubernur memerintahkan kita untuk berdiam di rumah, bekerja di rumah, itu ibu saya chat ke saya. Bunyinya begini, "Wi, kok sih kerjanya prei apa ora? Batir dene pada prei, angger prei mbok kok balik." Bahasa apa itu? Ya, Banyumas. Jadi ibu saya ada di Banyumas, di Luber tepatnya. Translate dulu nih sebelum saya melanjutkan. Artinya kurang lebih seperti ini. "Wi, kamu kerjanya libur nggak? Kok teman-teman pada libur? Kalau libur pulang kan?" Nah, langsung saya jawab, "Enggak, saya nggak pulang, saya nggak mudik." "Why? Apakah karena saya nggak punya sanggup pulang?" Wait, no, tunggu dulu. Jangan salah. Bisa jadi itu bener. Kalau sekedar tiket pulang adalah dari Kampung Rambutan ke Lumbir itu cuma 100.000 paling naik GR ya. Atau karena dilarang sama suami? Nggak juga, kan belum bersuami. Atau ada pertanyaan, emang kamu nggak rindu Wi sama orang rumah? Kamu liburan panjang di Jakarta. Itu tuh pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan. Siapa sih yang nggak rindu? Siapa yang nggak pengen kumpul sama keluarga di saat kita di Jakarta ini nggak kerja di tempat kerja, banyak ngelamun ya, tapi harusnya banyak pikir nih. Siapa yang nggak pengen pulang? Tapi saya menahan rindu, menahan hasrat pengen ketemu, dan mencoba bertahan di Jakarta. Demi apa? Demi keselamatan keluarga saya dan keselamatan orang banyak dalam situasi merebaknya virus secara cepat hari-hari ini. Hebat banget ya. Ya memang hebat gitu. Masing-masing dari kita itu orang hebat kalau kita mau mengambil peran sekecil apapun, peran yang bermanfaat. Ketika kamu mampu mengambil peran kecil itu, ambillah. Dan untuk keluarga saya di Banyumas, di Lumbir, semoga COVID-19 segera berlalu, kita bisa segera bertemu, dan dengan kalian, untuk teman-teman dan juga saudaraku dan juga keluargaku di Banyumas, saya buatkan sebuah puisi dari Jakarta, dan ini juga bisa buat teman-teman yang lain yang ada di Barlimas Cakep ya, karena ini bahasanya, puisinya berjudul Nyong Ora Mudik. Mungkin istri Anda jauh, mungkin anak Anda jauh, keluarga Anda jauh di Jawa, bersabarlah. Nyong Ora Mudik. Nyong Ora Mudik. Jakarta, 27 Maret 2020. Nyong Ora Mudik, Mak, Rama, Biung. Dudu merga nyong ora tresna karo keluarga. Malahan merga nyong tresna rika pada tresna Indonesia, nyong manut pemerintah dekem ning kontrakan, ora metu, ora dolan, ora plesir, jur ora mudik. Nyong ora mudik, Mak, Rama, Biung. Senajan kangen retung karo jangan bung, jangan gandul, pecak jantung, gesek lan buntil gaweane Rika yung.
Senajan nyong kangen retung karo suasana kebon, blumbang buri umah, karo tobong nang gunung. Senajan nyong kangen retung topokan karo Rika pada nang ruang tamu, pijetan juguran nang teras karo petan lang beduli uwan. Nyong ora mudik, Mak, Rama, Biung. Kondisi Jakarta siki lagi merendeni. Virus asing sing barange lembut, ora katon ning mata. Siki wis mateni puluhan wong ning Jakarta. Dokter, suster nyambut gawe awan bengi. Masker lan sabun nggo wisu pada mundak regane. Presiden lan gubernur njur perintah nyong pada kon aja lunga-lunga. Nyambut gawe sekang omah, sinau sekang omah. Pokoknya desabar telateni, arep kencot, ngelogok, ngibing utawa ngeromet dewek. Ya ora apa-apa asal nang omah bae. Metu maring warung ge kudu hati-hati. Soale virus asing gie penularannya orang bisa dibedek. Bisa merga senggolan, duit jujulan, gagang lawang, tutup botol, utawa umbel sing muncrat. Wain bisa nularna. Mulane siki pemerintah nerapna aturan social distancing. Artinya ora oli per-per karo wong, apa maning tewal-tewal iso gak senggol, ora oli. Nyong ya manut karo pemerintah, Yung, Rama, ora metu-metu, apa maning mudik. Pandongane nyong karo Gusti Allah. Mugi-mugi Rika pada nyong dewek paringi sehat, waras, selamat, amin. Yung aja mikir nyong ngasih kain tuku beras. Sampai ketemu sedulur keluargaku sing sabar.